Shalom suster, Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa malam hari ini. Apa kabar suster, Bapak Ibu semuanya? Tentu luar biasa dan baik-baik saja. Kita bersyukur malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam persekutuan doa. Setelah 1 minggu yang lalu kita bersekutu bersama, minggu ini kita dipertemukan kembali, tentunya dalam acara yang sama, yaitu kita acara untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan namanya bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau lebih dalam lagi mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersekutu bersama. Kita mau fokus mencari wajah Tuhan. Mari kita awali persekutuan doa malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Selamat malam Yesus. Selamat malam Roh Kudus. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Inilah setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang rindu memuji-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terangi akal budi kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Di mana kami akan bersekutu malam hari ini, Engkau urapi rumah kami, tempat kami untuk bersekutu. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Meskipun kami berbeda tempat, namun kami percaya hati kami satu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan persekutuan doa malam hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Biar Engkau yang bekerja dalam setiap kami. Karena mata kami tertuju kepadamu. Setelah hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau angkat pujian ini. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Karena kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu Tuhan, padamu
hidup kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Ku serahkan padamu, bimbing kami, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Sekali lagi kita dengan segenap hati angkat pujian. Mataku tertuju padamu, dalam hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. 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 Benar ya Tuhan, kami hanya mau menyenangkan hatimu. Penuhi setiap kami, setiap hidup kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami sehari-hari, kami masih seringkali jatuh ke dalam dosa, pelanggaran, kesalahan yang sama dalam hidup kami. Kami masih melekat dalam kedagingan kami. Saat ini, di hadapan-Mu kami mau merenungi segala dosa-dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Kami merendahkan hati kami, merendahkan diri kami di hadapan-Mu.
mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah pengasih, pengampun dan penyayang. Panjang sabar kasih setiamu dalam hidup kami. Dengan pengorbananmu di salib yang begitu besar, itu adalah bukti nyata kasih-Mu untuk kami. Biarlah dengan pengorbananmu yang begitu besar dan membawa kami untuk masuk dalam pertobatan, semakin hari kami semakin mau merenungi dosa-dosa kami dengan memandang salib-Mu. Kami dapat membuang jauh-jauh kedagingan kami. Karena sungguh besar, terlalu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu di kayu salib. Dengan bukti nyata pengorbanan-Mu itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan mengampuni kami. Biarlah melalui pujian ini setiap kata dalam pujian ini membawa kami mengingat akan pengorbanan-Mu untuk hidup kami. Kami ada saat ini itu karena Engkau Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Dengan segenap hati kami mau katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan untuk salib-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Mu berikan kepada kami dalam hidup kami. Biarlah kami ingat selalu pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga membawa kami untuk terus mengingat jalan-jalan firman-firman-Mu. Karena jalan-Mu sungguh jalan yang membuat terang dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan ada bersama dengan kami, bersorak-sorai untuk memuji-Mu Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang sampai sepanjang segala abad. Amin. Kita mau lebih semangat, kita mau bersorak-sorai. Ini setiap kami Tuhan, kami mau bangkit, kami mau serukan nama Yesus. Engkau nama Yesus menara yang kuat. Karena Dia Raja di atas segala raja. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Sekali bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat, nama Yesus, tetap benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, 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 maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
Sungguh Engkaulah Allah yang sungguh luar biasa. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau memuji-Mu lebih dan lebih lagi. Kami mengatakan kami menang bersama dengan Engkau, karena Engkaulah Allah Raja di atas segala raja. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus ada kuasa dalam namanya. Darah domba Allah ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Sekali lagi ada kuasa dalam darahnya. Darah anak Allah ada kuasa dalam darahnya. Darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji-Mu, kami dapat bersorak-sorai bersama meninggikan Engkau, mengatakan bersama dengan Engkau, sungguh kami dapatkan kemenangan. Kami sungguh bangga Tuhan, bahwa Engkau selalu ada untuk kami. Dengan apa kami dapat membalas semua kebaikan? Hanya dengan pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran. Ini setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu sungguh besar, sungguh nyata dalam hidup kami. Ini setiap kami Tuhan. Setiap hari, setiap detik, kami hanya mau mengingat Engkau. Karena milik kami, hidup kami adalah milik-Mu. Saat ini kami mau menyembah-Mu Tuhan.
Saat kami menyembah-Mu, Engkau bertahta dalam pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sekali lagi, saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu sungguh bekerja Tuhan, kerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi, saat ku menyembah, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, angkat hati kami Tuhan. Kami mau lebih menyembah-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami mau rasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami
Sungguh hadirat-Mu dapat kami rasakan, Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu memenuhi setiap kami, seumur hidup kami. Sebentar lagi Tuhan kami hendak mendengarkan firman. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Setiap kami, anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang akan Kau pakai sebagai perpanjangan tangan untuk menyampaikan firman kabar sukacita dari-Mu. Kami mau serahkan hidup kami, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kau melihat pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Berkah dalam. Bapak, ibu, suster, tak terasa kita sudah memasuki minggu keempat masa Paskah. Saya berdoa dan berharap kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh mengalir dan mengubah, memperbaharui kehidupan kita semua. Amin. Firman malam ini saya ambil dari Filipi 3 ayat 10. Saya bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu yang terkasih, seperti kerinduan dan tekad Rasul Paulus untuk mengenal Yesus, bukan hanya sebatas dia tahu tentang pribadi Yesus, tapi dia ingin memiliki juga pengalaman hidup bersama Yesus. Rasul Paulus ingin ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan memberikan diri seutuhnya, dengan dia mau menyangkal diri, mati bagi dosa dan melepaskan semuanya demi untuk memperoleh Kristus. Rasul Paulus tidak takut kehilangan apapun selain kehilangan Tuhan Yesus. Bahkan dia katakan juga, semua kuanggap rugi, semua kuanggap sampah, karena pengenalan akan Yesus lebih mulia. Dan buah dari semua itu, kehidupannya, sifat-sifatnya semakin serupa dengan Yesus sendiri. Malam ini kita juga mau belajar untuk lebih lagi mengenal Yesus. Mengenal kuasa kebangkitannya dalam kehidupan kita. Kalau kita kenal seseorang, apalagi kalau kita kenal dekat dengan orang itu, berarti kita tahu sifat-sifatnya. Kita tahu kesenangan orang itu, kita tahu kebiasaannya sehari-hari, kita tahu apa yang dia lakukan. Sering kita berkata seperti ini, aku kenal dia kok, dia gak mungkin lakuin seperti itu, karena aku tahu siapa dia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita percaya, kita tahu betul, kita tahu persis bagaimana orang itu, segala karakternya, sehingga kita bisa bilang, aku yakin bukan dia yang melakukan, karena aku kenal dia. Hari ini, malam ini kita juga mau belajar
untuk bisa kenal siapa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati buat kita semua. Sehingga kita bisa lebih lagi mempercayainya karena kita kenal Dia. Kita tahu hatinya. Kita tahu kalau kita tahu hati Tuhan, kita tahu sifat-sifat Tuhan. Kita akan percaya kalau Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Kita nggak pernah curiga lagi dengan Tuhan. Walaupun dalam hidup kita ngalami banyak persoalan, banyak kesulitan. Namun karena kita kenal Dia, kita tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat kita. Kita belajar untuk lebih lagi mengenal kuasa kebangkitannya. Kita harus percaya bahwa kuasa kebangkitannya sanggup untuk memberi kemenangan atas setiap persoalan hidup kita, atas segala ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan, sanggup untuk memulihkan keletihan kita. Sanggup untuk mengobati setiap rasa kehilangan kita. Karena kuasa kebangkitannya adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber penghiburan, dan sumber terang dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus, dia mengenal Kristus dan juga mengalami persekutuan dalam penderitaannya. Kita pun juga mau ikut ambil bagian dalam persekutuan dalam penderitaan Kristus. Tuhan Yesus yang sudah rela meninggalkan segala kemuliaannya, turun ke dunia hanya untuk menyelamatkan kita, melepaskan segala kemuliaan hanya demi kita. Maka kita pun sudah selayaknya. Kita pun harus mau ikut ambil bagian dalam setiap penderitaan yang harus kita jalani. Kita harus siap dan rela menjalani setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita harus mau masuk dalam rencana Tuhan. Kita harus percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu atas seizin Tuhan. Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Yang tentunya kita juga harus percaya bahwa semuanya itu pasti akan membawa kebaikan bagi setiap kita. Walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa melihat, kita tidak tahu apa tujuan dari maksud Tuhan. Tapi kita harus punya hati yang percaya. Karena kita kenal Dia, kita kenal pribadi Tuhan dalam hidup kita. Dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Saat Yesus didera, dihina dan diludahi, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Kita pun harus belajar seperti Yesus dalam menjalani setiap penderitaan kita, kita harus bisa tetap berbuat kasih. Harus ada hati yang bersukacita dan bersyukur. Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh, orang lagi susah, menderita kok bersyukur, kok bersukacita. Tentunya kita bersyukur bukan karena penderitaan yang kita alami, namun karena ada Dia yang selalu menyertai kita. Sering Bapak Ibu, kita hanya melihat pada permasalahan. Kita tidak melihat bagaimana begitu banyak kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan yang mengiringi kita untuk melewati setiap harinya dalam kita menjalani kehidupan kita. Yang kita tahu, yang nempel di kepala kita, di depan mata kita hanya masalah kita belum selesai. Padahal kalau tidak ada rahmat Tuhan, tidak ada kemurahan Tuhan yang mengiringi kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa ada sampai hari ini. Saat kita menjalani pergumulan atau penderitaan yang harus kita hadapi,
kita juga harus terus berani untuk menyangkal diri, untuk mematikan setiap keinginan daging kita, keinginan dosa. Kita memang tidak dapat memilih jalan kehidupan kita, Bapak Ibu. Tapi kita dapat memilih untuk menjalaninya dengan suatu kepercayaan penuh kepada Tuhan di dalam kedaulatannya dan kebesaran hatinya. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego, hatinya tetap melekat. Dia tetap menyembah Allah yang hidup. Walaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap menyembah Dia. Dia katakan, walaupun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap tidak akan menyembah patung. Walaupun mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat, mereka tidak takut. Mereka menjalani setiap kesulitan, setiap penderitaan yang ada di depan mata mereka dengan hati yang teguh. Bapak Ibu, kalau kita bisa melewati setiap tantangan yang ada di depan kita dengan hati yang penuh bersyukur, dengan hati yang terus mengasihi Tuhan, ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita belajar sambil mematikan setiap dosa-dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Kehendak, keinginan daging kita sendiri. Maka percayalah, upahnya kita akan menjadi semakin serupa dengan Dia, serupa dengan Yesus. Akan ada hati yang teguh, hati yang terus bertahan dalam iman. Ada kesetiaan, ada ketaatan, ada kelemah lembutan, ada kesabaran dalam hidup kita. Jangan pernah takut kehilangan. Sebetulnya dari kita hidup sampai kita mati nanti, kehilangan akan selalu ada. Mungkin saat ini kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Terlebih dalam masa pandemi ini, mungkin seharusnya kita bisa begini, kita bisa berbuat ini, kita bisa melakukan yang lebih lagi. Namun karena dalam masa pandemi kita tidak bisa, akhirnya kita kehilangan kesempatan. Mungkin hari-hari ini kita merasa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak Bapak Ibu, orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi sudah bertahun-tahun lamanya, namun mereka masih belum bisa melepas, merelakan. Mungkin hari ini kita kehilangan materi, harta, rumah, uang, oleh karena berbagai sebab. Kita putus asa, kita hidup dalam tekanan, kita merasa letih, lelah. Mari, malam ini saya mau ajak Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita alami sekali lagi kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh dapat memulihkan, dapat memperbarui hidup kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita, sehingga kita akan hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan. Saya ingin bagikan sebuah kesaksian yang belum lama ini kami alami. Bapak Ibu mungkin tahu, sebagian dari Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kami punya 2 orang putri, Dela dan Dita. Dela 2 tahun yang lalu dia pergi ke Hat Yai, Bangkok, di Thailand untuk ambil S2-nya karena dia mendapat beasiswa di situ. Saya cerita singkat aja, namun beberapa bulan yang lalu di tahun 2020, mungkin awal sekitar bulan September atau Oktober, saya juga
saya tidak mengingat pasti tepatnya. Namun anak kami mengalami penganiayaan, baik secara verbal maupun fisik. Bapak Ibu, saya mohon maaf, saya tidak bisa menceritakan secara detail, karena sebetulnya bagi saya berat. Karena kalau ada yang kenal saya tuh ngeri banget untuk untuk hal-hal yang seperti pukul, luka, atau karenanya saya takut banget. Sewaktu juga seperti Pak Anton mau dioperasi, saya berharap kalau bisa jangan operasi, karena buat saya tuh takut gitu loh. Jadi namun saya mau menceritakan ini, saya mau menyaksikan karena sebagai ungkapan kasih kami sekeluarga atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Sebetulnya Roh Kudus sudah ingatkan saya melalui mimpi, kira-kira di bulan Juli itu saya pernah bermimpi bahwa Dela tuh akan, sepertinya dikatakan kalau akan lambat dalam penyelesaian kelulusannya karena ada sesuatu, dan sepertinya itu tapi saya nggak jelas kalau ada dosennya itu biasanya dipanggil, kalau di Thailand itu ajan tuh jadi seperti mungkin panggilan untuk dosennya, karena ajannya itu menghalangi. Tapi saya nggak jelas, cuman waktu itu setelah bangun saya berpikir, saya mau minta sama Tuhan Yesus, saya akan berdoa agar saya percaya kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang ada. Namun mungkin karena saya juga kebetulan pandemi, saya juga lebih sibuk waktu itu, karena seperti saya katakan selama pandemi malah lebih repot lagi, harus dicuci, harus dibersihkan, harus maksudnya lebih double kerjaan gitu. Saya tidak berdoa secara lebih sungguh lagi. Saat Bapak Ibu yang ingin saya ceritakan, bagaimana saya hidup dalam ketakutan. Karena saya seumur-umur sampai saat ini, saya dan Pak Anton tuh tidak pernah memukul anak-anak kami. Sekalipun kami tidak pernah. Kalau dengan perkataan, dulu waktu saya sebelum hidup baru, mungkin saya sering ngomel. Tapi setelah saya mengalami hidup baru pun, saya sudah jarang. Kalau menasehati atau bicara iya, tapi kalau sampai ngomel banget ataupun pukul, itu tidak pernah kami lakukan. Karenanya Bapak Ibu bisa rasakan bagaimana hati seorang ibu. Saya bisa membayangkan bagaimana pribadi Dela, karena Dela tuh beda dengan Dita. Kalau Dita tuh galak, lebih judes istilahnya, berani. Sedangkan Dela tuh lembut. Dela baik. Saya percaya saat saya memberi nama Adela, karena itu artinya mulia dan suci. Saya takut, saya hidup, walaupun saya berdoa terus, saya tahu saya minta ampun pada Tuhan. Tuhan, seharusnya kalau saya percaya Engkau, saya tidak boleh takut. Dan lebih anak saya ini cuek. Kalau saya WA, kadang dia nggak bales, bahkan sampai malam. Saya cuma menggantungkan seluruh harapan saya di dalam Tuhan. Saya nggak bisa cerita kepada siapapun, karena saya sulit untuk menceritakan, bukan karena saya malu, tapi karena saat saya minta tolong untuk berdoa, pasti saya harus ceritakan. Dan kalau saya cerita, itu akan mengoyakkan hati saya. Bahkan pernah suatu waktu saya ingat Pak Pri kasih saya foto lama. Di situ ada Dela dan Dita. Rasanya hati saya mau bilang, Pak, tolong doain Dela. Tapi saya tidak bisa. Tapi saya percaya Tuhan
selalu mendengarkan saya. Walaupun sesaat saya kadang takut, saya sering hidup dalam ketakutan. Rasanya berbulan-bulan saya makan apapun yang enak pun tidak terasa enak buat saya. Saya tahu, namun saya bersyukur, sungguh saya bersyukur. Dalam menjalani ini, saya tetap beriman pada Tuhan. Saya tetap bisa membagikan kasih kepada orang-orang di sekeliling saya. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tidak ada orang yang tahu apa yang kami alami. Kami sudah sering, Del pulang Del, karena buat kami tidak butuh S2, kami tidak butuh, namun mungkin karena Dela merasa sayang, dia sudah ada di ujung, dia sudah sebetulnya harusnya sudah selesai. Materinya sudah selesai dan juga jurnalnya juga sudah dipublikasikan. Harusnya secara logika harusnya bisa segera selesai. Kami sudah bilang, waktu Dela berangkat pun itu bukan karena kami yang suruh ambil S2, namun karena Dela senang sekolah, senang belajar. Tipe Dela tuh dia senang belajar, jadi kami izinkan dia pergi. Kami selalu bilang, pulang nak. Kami tidak tahu kalau Dela mungkin berpikir dia kasihan dengan Pak Anton, dia pikir dia takut kalau sampai harus membayar semua yang selama ini diberikan beasiswa. Akhirnya sampai terakhir di bulan Januari, pas tanggal 30 Januari, Dela nelpon. Saya pikir itu kami lagi sibuk-sibuknya mau pindahan. 31 Januari kami sudah pesan truk. Dela nelpon, saya pikir Dela mau ngucapin ulang tahun sama Pak Anton. Sebetulnya memang iya sih, cuman karena saya yang kebetulan lihat dulu kalau di bibirnya itu kok seperti ada sariawan. Saya pikir, Dela kamu kok, bibir kamu kenapa? Kok kok sariawan sampai apa kurang makan buah atau gimana gitu. Akhirnya Dela kan karena dia lagi sedih, dia nangis, dia cerita kalau sekarang ajan tuh mukulnya kemarin tuh dia dijedukin gitu loh maksudnya. Terus langsung saya bilang, Dela kamu pulang, kamu sekarang kamu siap-siap. Saya ini sudah yang keberapa kalinya saya bilang. Tapi saat itu untung Tuhan Roh Kudus ingatkan saya bilang, Dela kalau kamu sayang papi mami, kamu harus pulang. Mami gak mau kehilangan kamu. Kalau kamu senang sekolah, suatu saat kamu bisa ambil lagi. Tapi saat ini kamu harus pulang dulu, pulang nak. Terus kata Dela, ya tapi harus swab dulu ya. Terus saya bilang, ya kamu sekarang udah gak usah nangis, kamu cuci muka, kamu pergi, kamu swab. Nanti biar tiketnya papi yang pesenin dari sini. Terus akhirnya setelah itu ternyata itu di hari Sabtu. Jadi gak bisa swab, harus menunggu sampai hari Senin. Rasanya hari itu saya pengen bisa langsungnya Dela kembali. Tapi ternyata kami harus menunggu, Dela harus swab dulu. Tapi tiket sudah kami pesan. Kami percaya Tuhan hasil swabnya negatif, semua baik. Hari Selasa itu dari Aceh harus berangkat dulu ke Bangkok. Dari Bangkok baru ke Indonesia, ke Jakarta. Saat itu juga penerbangan masih sulit. Sedikit pilihan karenanya. Tapi kami bersyukur kami sudah dapatkan tiketnya. Setelah itu pas hari Senin sudah swab, hasilnya memang dapatnya Selasa. Jadi hasilnya negatif dan bisa langsung siangnya itu berangkat ke Bangkok dari Aceh. Perjalanan dari Aceh ke Bangkok baik-baik saja Bapak Ibu, dan hari Rabunya, kalau hari Rabu kira-kira tanggal berapa Februari saya lupa, mungkin 5 Februari, harusnya Dela tuh siangnya sudah
penerbangan dari Bangkok ke Jakarta. Saya ingat betul saat itu jam 11 saya masih masak. Saya pikir, wah sebentar lagi Della sudah di pesawat ini, sudah penerbangan. Ternyata apa Bapak Ibu, apa yang kami alami belum selesai. Saya menerima telepon dari Della, saya pikir Della mau ngabarin dia sudah di bandara, tapi ternyata saat ya Del, kenapa? Della tuh nangis. Della bilang katanya, "Mami, paspor aku kok nggak ada ya," katanya. Rasanya waktu itu saat itu saya nggak tahu rasanya seperti apa. Tapi saya tahu saya harus kuat. Saya tahu pribadi Della. Kalau saya tunjukin saya sedih atau saya takut, saya tidak bisa menguatkan dia. Saya bilang, "Della, kamu tenang ya nak. Kamu lihat lagi tas kamu buka pelan-pelan." Karena saya tahu kalau terkadang kita tuh saat kita takut, kita bingung, itu tuh seperti yang ada tuh gak kelihatan. Setelah itu Della lihat gak ada Mi katanya. Terus langsung saya karena masih ada waktu, saya bilang, "Sekarang kamu cepet balik ke hotel. Apa ketinggalan di situ? Kamu ke customer service-nya." Karena harusnya kan waktu dia check in ke hotel itu ada paspornya. Akhirnya dia kembali dan di sana dia telepon, dia bilang nggak ada Mi di customer service-nya. Terus udah itu saya bilang, "Kamu ke pinggir, kamu cari lagi, buka koper, cari tempat yang maksudnya ke pinggir jadi nggak keramaian, kamu buka pelan-pelan gitu." Saat itu kami sudah berpikir, Pak Anton bilang, "Coba kalau sampai nggak ada, minta tolong petugas hotelnya itu untuk boleh lihat CCTV, jadi tahu gitu." Terus setelah itu dia buka kopernya pun nggak ada. Akhirnya saya bilang, "Coba kamu itu ya ngomong sama petugas hotel." Dan saat itu saya matikan teleponnya, saya doa sama Pak Anton, saya bergandengan tangan, saya angkat, saya bahasa roh yang sekenceng-kencengnya. Saya sudah tidak tahu, saya cuman menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Saya katakan, karena sebelumnya saya lupa katakan bahwa berapa hari sebelumnya itu saya dapat firman Tuhan katakan, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan supaya tenang dan dapat berdoa." Waktu itu saya pikir, ya memang kesudahan dunia ini udah dekat Tuhan, karena segalanya semakin kacau. Tapi dalam hati saya berkata lain. Tuhan katakan, ingatkan lagi, tidak, kesudahan penderitaan Della sudah dekat. Karena itu yang menguatkan saya. Saya berkatakan, iya benar Tuhan, kesudahan penderitaan Della sudah dekat. Kesudahan penderitaan kami sudah dekat. Saat itu saya bilang, "Bapak, Kau katakan penderitaan kami sudah akan berakhir. Karenanya tolong Bapak, saya tahu Kau sanggup untuk menemukan. Biar setiap orang yang menemukan, bawa paspor itu ke Della." Setelah kami berdoa, saat saya mau telepon Della itu sebenarnya jujur iman saya mungkin tidak sebesar seperti yang Tuhan harapkan. Saya sempat rasa takut, tapi saat itu tuh saya berkata, "Bapak, aku berserah. Kalau sampai gak ada, baru nanti pikir lagi gimana caranya." Tapi ternyata saat saya telepon, saya baru ngomong, Della bilang, "Ada Mi." Rasanya saya terbang saat itu. Saya bersyukur, saya berterima kasih, sungguh saya sujud. Kata Della ini barusan dianterin sama petugas yang membersihkan kamar. Terus saya bilang, "Sekarang kamu cepet panggil taksi lagi, kamu ke airport lagi." Tapi Della bilang, "Ada Mi, kebetulan puji Tuhan ketemu drivernya yang baik, dia mau nunggu." Jadi Della tinggal langsung bisa naik dengan taksi yang sama. Saya bilang, saya bersyukur hari ini Della sudah baik Bapak Ibu. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya bilang dengan Della,
apa yang kamu gak dapat, mungkin kamu kehilangan, tapi percaya Tuhan ganti semuanya itu. Mami memang gak tahu kapan, dan Mami tidak pernah tahu, tapi percaya suatu hari nanti kamu dapatkan yang lebih baik lagi, yang lebih bermakna. Yang penting adalah jangan benci, jangan marah. Dan saya bersyukur hari-hari ini kami merasakan kuasa kebangkitan Tuhan memulihkan setiap kami. Dela sudah baik. Kalau Bapak Ibu pernah lihat pelayanan kami saat saya WL, itu Dela baru sebulan. Dia mungkin masih lebih kurus saat itu, tapi saat ini dia sudah lebih baik lagi. Dan saya bersyukur dan berterima kasih saat ini Pak Anton juga kami masih merintis usaha kuliner. Jadi ada kesibukan buat Dela dan sepertinya dia enjoy. Saya kemarin nanya, Dela, kamu sedih karena kebetulan ada temennya yang sudah pulang dari tapi bidang yang diambil beda. Dela bilang, enggak Mi, katanya. Dia juga sekarang berpikir mungkin suatu saat kan dia juga bisa ngambil lain, bahkan saat ini dia bisa belajar dulu lebih banyak tentang hal-hal yang lain. Saya bilang ya mungkin suatu saat kalau kamu mau kuliah lagi juga bisa ambil fakultas yang bidang yang lain, semuanya terbuka. Atau mungkin saya bilang dalam perjalanan saat engkau sudah merasakan menemukan sesuatu yang lebih, kau nggak akan kepengen lagi kuliah. Tapi biarlah itu proses. Kita ikuti alurnya Bapak Ibu. Kita jalani prosesnya. Suatu saat Tuhan akan membuat kita menjadi indah. Kalau kita buat roti atau kita masak daging rendang misalnya, kita ikuti setiap aturannya. Harus pakai cabenya sekian, harus pakai bumbu ini, harus kemiri, santannya, harus ada segala rempah-rempahnya. Itu pun nggak cukup, harus diproses. Bahkan kadang masak rendang kalau nggak pakai presto secara biasa, itu perlu waktu yang lama. Kadang nunggu untuk empuknya itu lama sekali. Demikian juga dengan hidup kita. Walaupun kita sudah baca firman, kita sudah doa, kita melakukan pelayanan, kita merasa kita sudah melakukan segala-galanya, itu belum cukup. Hidup kita harus diproses. Seperti roti harus dibanting, harus diuleni hingga kalis, harus dibentuk terus. Hingga suatu saat kita menjadi indah dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dengan gambaran Dia, kita menjadi serupa dengan seperti yang Tuhan inginkan. Biarkan dalam masa Paskah ini, Tuhan menemukan apa yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Biar ada ketahanan, keuletan, ketaatan, kasih, kesetiaan yang luar biasa, hati yang menyembah. Biar semua yang Tuhan sukai, yang Tuhan cari, itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan pernah takut kalau saat ini kau merasa hidup dalam posisi yang paling terendah dalam hidupmu. Kau merasa sudah tidak kuat, kau merasa lemah, kau merasa capek. Mari datang dan sampaikan pada Yesus. Karena Dia tahu, Dia mengerti hati kita. Dia mengerti air mata kita. Dan Dia akan segera datang untuk menyembuhkan, untuk memulihkan kita semua. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti.
tapi berserah kepada Tuhan. Karena kita harus percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau setia, Engkau juru selamat kami. Engkau penolong kami, Engkau sahabat kami. Terima kasih kami punya Engkau. Jangan biarkan dari kami Tuhan untuk mau kehilangan akan Engkau. Kami boleh kehilangan apapun dalam dunia ini. Namun asal jangan kami kehilangan iman akan Engkau. Engkau yang termulia. Engkau harta yang terindah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, bangkitkan setiap kami. Biar kuasa kebangkitan-Mu Tuhan malam ini mengalir di tengah-tengah kami. Mengalir di setiap orang yang mendengarkan. Agar sungguh bekerja memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak Ibu, Suster. Biar apa yang saya saksikan malam ini mungkin akan membawa kebaikan bagi setiap kita dan mendorong kita untuk terus bersaksi, menjadi saksi Kristus. Karena Kristus sudah bangkit, Kristus hidup bagi kita. Kita pun harus bangkit, kita pun harus hidup bagi Dia, bagi kemuliaannya, bagi sesama kita, agar semakin banyak orang yang diselamatkan, agar semakin banyak orang yang mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, agar semakin banyak orang yang mau menyerahkan hidupnya secara total kepada Dia yang layak untuk menerima segala pujian. Setelah kita mendengarkan firman pada malam hari ini, semoga firman yang telah kita dengarkan dapat memberikan kita semangat baru, iman yang lebih teguh lagi untuk percaya dan hanya mengandalkan Tuhan saja melalui firman-firman-Nya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita dapat bersekutu bersama dari awal, pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang kita dapat pada malam hari ini dapat membawa iman kita untuk tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Kita bersyukur kita ada sampai saat ini. Semua karena kasih dan cinta Tuhan. Kita akan tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita ungkapkan rasa terima kasih kita kepada Tuhan bahwa kita masih diberi kesempatan dalam kehidupan kita untuk memuji Dia, menyembah Dia, meninggikan nama-Nya. Kita angkat pujian ini, kita ucapkan terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya aku, ya Tuhanku.
dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami bersekutu pada malam hari ini. Kiranya Engkau sertai selalu setiap langkah hidup kami, Tuhan. Sehingga setiap detik, setiap waktu, setiap hari, kami hanya mau mengandalkan Engkau saja, mengingat selalu akan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa janji-janji-Mu iya dan amin. Teguhkan iman kami, kuatkan iman kami semakin hari, sehingga kami hanya tetap percaya dan mau setia kepada-Mu seumur hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Semua doa-doa, pujian, permohonan kami mau satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kami serahkan seluruhnya Tuhan, hidup kami, keluarga kami, ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.